Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai manajer operasional dari Kopi Basis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Fadila dan bersama 3 rekan saya, Sabila Rahima Putri. Saya Amelia Prastia. Nama saya Nur Muhammad. Oke, langsung aja kita ke wawancaranya. Oke, sekarang saya berada di kedai Kopi Basis. Kebetulan di samping saya ini ada manajer operasionalnya. Mas boleh dikenalin namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Rian. Saya selaku di sini sebagai manajer operasional. Saya di sini itu ingin bertanya tentang seputar kedai-kedai ini. Yang saya tahu dulu kan waktu zaman sekolah kan jauh banget nih sama dunia entrepreneur atau dunia usaha gini kan. Kalau boleh tahu apa sih alasan awal mendirikan kedai ini? Dirinya kedai ini itu pertama kita pengen punya tongkrongan ya. Nah, dari situ tongkrongan ini pengen bisa sebagai anak muda yang berkarya tuh. Terus adalah ownernya di sini namanya Hadi Gunawan. Hadi Gunawan ini punya motivasi tinggi nih anak-anak di sini. Bisa nggak sih kita berkarya di kampung ini? Akhirnya kita patungan nih dari situ kecil-kecil. Awalnya tuh cuma modal 2 juta. Nah itu bertahap, udah langsung action. Terus mikirnya gimana? Ketika nanti udah jalan, ya udah itu masalah belakangan. Yang penting kita jalan dulu aja. Tapi nggak cuma sekedar nongkrong doang ya? Iya. Penting nongkrong ada usaha, ada hasilnya gitu. Oke baik. Kalau pengen tahu nih visi misi kedai ini apa sih? Visi misinya itu kita pengen memperkenalkan kopi Indonesia ya. Kopi hitam yang asli sekaligus kopi susu yang tanpa gula. Nah misinya itu adalah kita pengen keliling dunia tapi lewat kopi. Dunia lewat Iya. kopi. Ya oke. Selanjutnya selama perjalanan membangun kedai ini kira-kira ada tantangan kah atau masalah yang paling sering muncul gitu di kedai ini? Pasti tantangan awalnya itu adalah kita kan menggunakan kopi hitam yang tanpa gula. Hasil di sini apalagi masyarakat tempat ini penolakan itu banyak, seperti kopinya pahit, terus udah pakai susu sama aja tetap pahit. Padahal kan khasiatnya sih lebih baik ya ketimbang kopi yang campur-campur. Oh, berarti kopi original, Iya. kopinya doang gitu. Tantangannya itu sama kedua adalah paketnya. Paketnya itu di sini awalnya itu lebih ke yang manis. Nah setelah itu kita sejak itu edukasi lah, pelan-pelan kita kopi hitam gitu, dan hasil diterima dengan baik. Selanjutnya kira-kira target pelanggan di kedai ini apa aja? Kayak misalkan orang tua kah, atau anak muda, atau anak kecil gitu misalkan, atau semua bebas gitu targetnya? Target di situ kita anak muda ya, karena di sini lebih ke tongkrongannya atau lebih ke literasinya yang dibangun sama interaksinya. Udah target itu kita mengkerucut ke lebih ke anak muda. Jadi anak muda yang sering nongkrong. Selanjutnya biasanya kedai ini promosi lewat apa sih, kayak sosial media kah, terus komunitas, atau dari mulut ke mulut gitu? Untuk promosi ini kayak kopi atau makanan produknya gitu? Kita lebih organik sih promosinya. Ya, dalam artian ketika ada customer datang itu kita spend waktu buat menanyakan dia kopi apa, selera seperti apa. Nah setelah dari itu kan pasti dari itu lebih membangun ya, lebih interest terhadap kepercayaan customer. Nah, dari situlah promosi itu timbul dari kesadaran si customer. Customer itu mendapatkan kesan yang pertama itu menyenangkan. Nah dia bawa pulang, dia cerita ke temannya penasaran itu bisa datang ke sini. Gitu. Itu lebih valid lah ya, dalam artian teman ini yang memasarkan, dia yang udah bertanggung jawab. Gitu. Jadi enak juga ya kalau dari mulut ke mulut. Iya. Karena kan dia ngerasain juga kan, dari kopinya juga, dari makanannya juga. Selanjutnya kira-kira ada teknologi yang dipakai dari kedai ini, misalkan hasil digital, terus aplikasi order, atau tools yang kayak pembuatan kopi gitu, kira-kira ada nggak? Ada. Kita pakai aplikasi
wipers, yaitu input data atau input penjualan itu setiap bulannya kita rekap. Jadi nggak manual lagi, itu tersistem otomatis. Berarti rapi ya main Iya, rapi gitu. iya. Ya. Kira-kira siapa aja yang terlibat di balik operasional kedai ini? Kira-kira ada keluarga kah, atau teman dekat, atau dari orang luar gitu yang membuat kopi ini gitu? Ya, pertama ya dari keluarga juga terlibat dari sini operasionalnya, terus juga abang sendiri yang handle. Jadi ada 2 job desk nih. Nah, saya sebagai operasional, yang abang ini sebagai lebih ke marketing atau QC di balik layar ini. Nah, sekaligus customer juga lebih bervariasi juga ya, lebih objektif juga membangun branding di sana. Kebantu juga sih sama customer. Selanjutnya untuk mengelola stok bahan baku sampai jadwal biasanya itu ada yang ngatur nggak? Ada. Awal-awalnya pertama kali buka itu nggak ada, kayak ya udah kehabisan stok atau kelebihan stok. Nah, makin kesini 4 sampai 5 tahun berjalan kita punya sistem. Jadi 1 minggu sebelum habis misalnya kita FIFO atau risk and out, itu kayak barang yang masuk, barang yang keluar itu udah panjang. Teratur yang teratur Ya, itu pun kalau misalnya barang kelebihan bisa kita buat NFT yang backlog kan. Pertama kayak kelebihan susu, ya udah kita buat ngulik latte atau susu atau apa. jadi ngulik lagi, karena barangnya dibuang. Iya, Kira-kira di sini ada aturan kerja atau sistem yang diterapkan dari semua organisasinya gitu, kayak misalkan tadi yang masnya kayak bilang kayak abangnya kan jadi isinya kan ada semakin jadi di dalam layar gitu. Kira-kira itu ada yang atur nggak sih sebenarnya? Ada. Jadi struktur organisasinya kayak gini. Ketika yang di abang ini dia sebagai QC dan sekaligus kurasi Rosbin yang lebih ke perjalanan tani atau lebih relasinya lebih diperluas sama dia tuh. Nah, saya nih di sini sebagai operasionalnya untuk menjamu customer ataupun purchasing barang yang masuk atau keluar dan handle barista gitu. Jadi kita bagi-bagi job desk ngasih barista ini yang melayanin, yang menerima gitu. Kira-kira modal awal usaha ini dari mana? Pakai uang sendiri kah? Atau dari investor gitu? Alhamdulillah kita nabung ya sedikit-sedikit. Nah, tanpa investor itu. Kelas. Walaupun sedikit-sedikit, jadi profitnya itu nggak lebih ke inilah, nggak dibuat foya-foya, jadi buat beli tools gitu. Selanjutnya itu kan ada uang masuk, ada uang keluar ya kan biasanya kan. Nah terus kira-kira tuh pencatatan keuangan tuh biasanya dilakukan sendiri atau pakai bantuan aplikasi? Pakai Excel sih, jadi kita bikin sistem pencatatan keuangan tuh awalnya manual, habis itu kita punya sistemnya. Setelah sistemnya jadi, udah tinggal kita masukin aja harian, bulan, seminggu. Jadi lebih teratur gitu Iya, kan uang masuk. nanti setelah itu udah terinci per tahun growth-nya berapa persen. Kita kira-kira kedai ini udah punya usaha izin resmi belum sih? Ada di kayak keluar, ada SPB-nya juga, terus kedua kita punya aktif, kita udah terdaftar juga. Yang kayak di tahun ini ya? Iya. Gacor nih, gacor Om. Terus terakhir pertanyaan dari saya, pernah ngadain kegiatan kan? Kayak misalkan lomba Mobile Legend atau nobar atau biasanya kan kalau coffee shop itu kan apa sih yang lomba-lomba kopi yang slot gitu, Nah, biasanya gitu kan. Kira-kira di sini ada nggak? di sini lebih eventnya itu lebih ke literasi, lebih ke pengenalan rasa. Kayak sebelum setahun yang terakhir itu ada pengenalan rasa atau kopi sorry. Jadi perkenalan kopi itu nggak cuma sekedar rebut kopi kan, namanya tuh ada tahap-tahapannya, ada manis, pahit, asam, itu dari mana. Sering ngadain kegiatan di sini ya. Mungkin itu aja sih Mas yang saya ingin wawancarai gitu kan. Ke distract gua. Oke Mas, makasih banyak ya sudah dikasih izin buat wawancara ini. Sekian wawancara dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.